Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, mohon maaf hari ini Pak Bagus belum bisa menemani untuk sinkronus online. Jadi akan sedikit review terkait ini ya, teknik kompilasi ya. Ya, hari ini kita melanjutkan dari materi kemarin yang dari brute force. Dan hari ini tuh materinya di sini, first and follow. Mahasiswa yang mengambil teknik kompilasi semuanya, ini tahapan compiler ya. Kita sudah sampai ke analis sintak atau parsing. Di sini ada subbagian, yang itu yang pertama top down approach ini sama button up dari parsing tree ini. Untuk top down parsing ini ada beberapa metode ya. Cuma untuk di perkuliahan kita ini mengambil contoh di brute force. Sebenarnya selain brute force itu ada dua lagi. Kalau nggak salah ya, ini brute force itu mencoba kemungkinan yang ada. Dia jadi pakai versi backtracking, jadi kembali ke memori sebelumnya. Dengan cara bagaimana? Caranya nyoba satu-satu ya. Oke, berikutnya hari ini kita tuh belajar untuk melanjutkan dari top down parsing, yaitu first and follow. Bentar nih, saya bikin full screen ya. Baik. First and follow adalah sekumpulan, ini dari first dulu ya. Terminal yang muncul sebagai simbol pertama dalam string yang berasal dari A, di mana A merupakan string simbol dari grammar yang ada. Di A ini variabelnya, kemudian nanti mungkin istilahnya ada yang non terminal gitu ya. Intinya non terminal adalah variabel gitu. Jika diturunkan ada epsilonnya atau kosong ya, maka juga pada first A dia ikut bagian dari simbol pertama, yaitu yang dari A itu. Nanti kita di contohnya akan lebih jelas. Ada aturan, ini kalau bahasa lain itu algoritma ya, algoritma atau aturan versetnya. Jadi untuk ini jika ada X, ini sebuah simbol ya, simbol dari variabel. Kemudian di sini X-nya ada, mohon maaf, di 1 sama 2 itu beda ya. Yang X itu adalah simbol terminal. Bisa terminal, bisa empty. Dia ininya bagian dari sebuah proses di ini ya, di beta ya, sebelah kanan ya. Dia bisa terminal atau empty, maka first-nya X itu hanya X saja. Jadi jika ada terminal, adanya cuma X dan empty atau epsilon, yang dipakai hanya X-nya saja. Jadi tidak, epsilon nggak dipakai ya. Kemudian jika X adalah non-terminal atau variabel, maka ada beberapa nih, ada beberapa algoritma ya, algoritma atau aturannya yang bisa dipilih. Jika X adalah Y1, Y2 dan seterusnya, 1, 2, 3 ini bilang ini ya urutannya ya. Nanti dicontoh lebih jelas. Masukkan A dalam first X jika untuk berapa I itu bilangan ini urutannya, prosesnya yang di sisi kanan ya, ruas kanannya itu misalkan Y1, Y2 gitu. Dan kemudian epsilon adalah Y1 min 1 ini nanti berkurang, terjadi kebalikan dari yang ini. Sehingga Y1, 2, 3 sampai I min 1 menjadi epsilon. Ini yang peraturan pertama dulu. Yang kedua, jika epsilonnya dalam first YJ untuk semua J-nya itu 1, 2, 3 sampai seterusnya ya, maka epsilon di dalam first X. Materi ini dan PPT-nya saya kasihkan ke Elena untuk kalian pelajari dan nanti bisa diulang-ulang. Kemudian ada tugas juga di Elena ya untuk latihan. Sebagai contoh, semua yang ada pada first Y1 berada dalam first X. Jika Y1 mengandung epsilon, maka selesai untuk first X. Jadi kalau ada epsilon, dia akan terus dilanjutkan. Maka jika tidak mengandung epsilon,
maka akan selesai di ruas itu ya. Jika mengandung epsilon, maka tambahkan first Y2 dan begitu seterusnya. Jadi kalau tidak mengandung dia selesai, kalau masih mengandung dia akan diturunkan terus. Ini untuk first setnya. Ada aturan ini untuk yang non terminal atau variabel. Yang terminal lebih simpel ya. Jika ada terminal atau empty maka dia hanya X, jadi X-nya bagian dari X-nya yang dari ruas kirinya. Kemudian untuk aturan follow set, ini ada diberikan sebuah non terminal variabel ya, variabel A, maka follow A-nya, follow-nya tadi kan first-nya ya, first-nya kemudian follow-nya menghasilkan terminal dan kemungkinan. Ini kalau lebih di bahasa terjemahan ya, bahasa mudahnya tuh kalau A-nya tuh di awal berarti itu sebuah simbol ya, simbol awal itu maka nanti akan dollar sign, tanda dolar ya, tanda dolar itu adalah dia merupakan follow dari A karena merupakan simbol awal. Jadi setiap awal itu pasti pakainya dolar. Jika terdapat produksi A di mana A-nya merupakan A terminal atau alfa gitu aja ya. Alfa, kemudian B dan beta. Alfa dapat berupa seluruh string. Maka semuanya di dalam first B kecuali epsilon berada di dalam follow B. Jadi ini nanti sambil saya contohkan. Ya, ada bisa gambar kayaknya. Ini misalkan nih, ini ada A gini kan. Kemudian ada alfa, B terminal, kemudian beta. Gini kan. Alfanya nanti seluruh string, maksudnya itu bisa macam-macam ya. Namanya terminal kan bisa tanda baca, operator, atau mungkin huruf kecil gitu kan, huruf terminal. Kemudian beta ini kan variabel nih. Jadi ini variabel itu dihapus dua, dihapus alfa sama beta kan ini. Kemudian aturan gimana? Aturannya adalah maka semua yang ada di dalam first beta nanti ada first-nya. Ini kan kita follow ya. Ya, first-nya dari beta ini nanti ada soalnya. Ini soal lebih mudah ya. Jadi first-nya ini nanti ada first-nya misalkan ada grammar nih. Nanti cari aja misalkan first-nya beta apa kan first nanti ada kayak gini ya. Misalkan plus atau A gitu kan. Misalkan nih. Gitu nanti kecuali epsilon, kalau epsilon nggak termasuk ya. Berada dalam follow B. Nah, nanti B-nya ini tuh follow-nya itu adalah first-nya yang dari beta. Misalkan betanya plus sama A gitu ya, atau alpha ya. Maka seluruh ini first-nya yang kita deskripsikan sebelumnya itu masuk semua di dalam beta. Gitu. Kalau epsilon nanti ada beda lagi. Contoh nih yang bawahnya nomor 3 nih. Jika dapat produksi alpha, A variabel, jika terdapat produksi A variabel, kemudian ini merupakan alpha, B dan beta, di mana first beta mengandung epsilon, maka semua yang berada dalam follow A berada juga dalam follow B. Jadi misalkan nih ada contoh kayak gini kan, A ini kan, kemudian dia karena di betanya itu ada epsilon, jadi betanya kayak semacam tidak digunakan dicoret gitu. Kenapa kok dicoret? Karena ini, maka semua dalam A berada dalam follow B. Jadi follow-nya B ini tuh sama dengan follow-nya A. Kenapa? Karena betanya ini itu yang di sini nih ya. Itu mengandung epsilon. Ya, taunya epsilon dari mana? Ini ada grammarnya. Biasanya kayak gini tadi di bawahnya ini gini misalkan start ya, start simbol ya. Di bawah itu mengandung misalkan nih beta kayak gini kan. Dia ada mengandung ininya, misalkan apa? Epsilonnya. Anggap saja alpha atau epsilon gini.
jika first-nya mengandung ini epsilon, maka semua follow A berada dalam follow. Berarti follow-nya A ini nanti berada dalam follow-nya B. Sampai sini. Kalau ada yang pusing ya ditahan dulu ya. Nanti sambil latihan tahu. Jadi sebenarnya di PDF yang saya sertakan itu yang dari luar negeri, dari bahasa Inggris, cukup lengkap ya. Ini tuh aturan grammar ini sebenarnya lebih ke aturan linguistik atau tata bahasa. Sebetulnya kalau kalian di sastra, saya pernah kemarin penelitian di sastra bahasa Inggris ya, jadi bikin alat terjemahan yang semacam Grammarly. Kalian tahu Grammarly kan? Itu juga memakai ini ternyata, pakai aturan ini. Ya walaupun juga membingungkan, cuma karena kita sudah pernah ruwet di sini, jadi nanti next time kalau misalkan bikin aplikasi semacam terjemahan yang dia mengkombinasikan kayak SPOK-nya, verb-nya itu lebih mudah. Karena kita punya landasan sebentar ya, yang dulu-dulu ya, yang apa Chomsky dan ada beberapa grammar itu ternyata dipakai di aplikasi-aplikasi yang basisnya linguistik kayak gitu. Ini contohnya, ini kan ada nanti dulu ya. Ini ada beberapa sebuah operator ya gini-gini tuh. Biar gak bingung saya contohkan yang mudahnya dulu. Oke, ini contoh dua dulu lah. Ada first and follow ini ya, ABCD. Ini yang simbol awalnya. Kemudian ini ada turunannya. Jadi alpha, untuk alpha itu turunan dari A. A ada dua ya, alpha dan epsilon. Yang untuk B juga seperti itu. Yang C dia tanpa epsilon, yang lainnya di juga sama pakai epsilon. Jadi turunan dari S, A, B, C, D ini adalah di bawah ini. Next, full set dari itu adalah ya, untuk first, kenapa kok first-nya dikerjakan dari bawah dulu ya. Jadi first itu urutannya dari bawah ke atas gini. Kemudian yang kebalikannya follow tuh dari atas ke bawah. Kenapa kok seperti itu? Karena seringkali kan yang simbol paling atas itu kan yang nomor satu itu variabel ya, bisa diturunkan kan. Nah kalau kita dari variabel itu lebih susah ininya, bahasa memetakannya. Jadi pakainya bukan top down tapi bottom up ya. Jadi bottom up dulu, kemudian baru yang follow-nya ini top down. Oke, kita bahas ini dulu ya. Jadi simbolnya awal tuh S, A, B, C, D, E. Simbol awal itu kan ada ini, ada 5 variabel nih. Ini kebetulan variabel semua ya. Oke, kita mulai dari bawah dulu. E merupakan terminal dan atau epsilon. Jadi ini karena sudah jelas seperti ini hanya apa? Semuanya string yang nggak ada operator di sini. Maka kita tulis E dan epsilon. Kemudian yang D juga seperti itu. Ini anggap saja ini ada dua ruas ya, ruas kiri seperti ini. Nah, dan ini ruas kanan. Ya, first itu di sini patokannya. Jadi yang ruas kiri, ini yang first. Maaf, saya pakai mouse ini. Yang follow tuh pakai acuannya dari ruas kanan. Oke, kita lanjut. Untuk yang dari E sampai A kita jelas ya. Sekarang untuk yang atas dulu, firstnya yang S. Kenapa kok di sini ABC ya? Ini udah di spill dulu jawabannya ABC. Karena apa? Jadi segini. Ini kan ABC ya. A kan diturunkan A nih. Jadi aturan yang sebelumnya untuk aturan first ya. Jadi ada dua aturan. Algoritma lah namanya. Algoritma first and follow. Yang first itu jika hanya ada sebuah terminal atau empty maka hanya X-nya saja.
Oke. Kemudian yang ini. Jika tidak mengandung epsilon, maka selesai untuk first egg gitu. Jadi ini yang untuk selesai. Makanya di contoh yang 2 ini kan ini ada ini ya, turunannya A. Maka S-nya itu untuk first-nya ditulis gini kan. A. Maaf seperti ini. Ada komanya ya. Biar lebih mudah dikasih koma aja. A. Kemudian B. Ini kan ada epsilonnya nih. Kata epsilon maka disubstitusikan, jadi A diturunkan lagi ke B, disubstitusikan istilahnya. B turunannya apa? Ada B sama epsilon. Ya, mungkin masih ada epsilon nih, diturunkan lagi sampai C. Setelah C kan karena nggak ada epsilon, dia berhenti di sini. Ini kalau misalnya C-nya ada epsilon nih, contohnya nih, dia akan lanjut terus sampai nggak ada epsilonnya. Oke, sampai sini mengerti ya? Untuk first-nya ya. Ini saya contohkan yang simpel dulu. Kalau tadi contoh pertama ini agak susah. Sebenarnya lebih ke ini sih karena pakai tanda baca ya, yang contoh ini ya. Ini jadinya lebih loading sebentar gitu aja. Lanjut untuk follow dari CFG ya, context free grammar-nya, grammar ini. Seperti tadi ya saya terangkan untuk first sebelah kiri dan dikerjakan dari bawah, untuk follow dikerjakan dari atas dan patokannya yang ruas kanan. Jangan lupa juga aturan dari follow tadi ya, yang kita diskusikan sebelumnya. Dan untuk follow S, dia simbol awal. Jadi karena simbol awal dolar, kemudian ini sebenarnya nggak cuma dolar sih, kalau misalkan ada terminal ya. Ini kan variabel semua nih, jadinya cuma dolar. Saya back dulu untuk di follow ya. Ya, ini jika simbol awal maka follow A. Di bawah itu ada aturan lagi sebenarnya. Cuma di sini tuh aturannya kan ini. Ada variabelnya kan. Ini. Maka yang di soal yang contoh 2 itu biar enggak boleh. Nah, gini lah, minimize saja lah. Nah, lebih enak gini ya. Nah, sampai sini tadi. Oke. Ini karena variabel semua, jadinya dia hanya dolar. Nanti kalau ada terminalnya bisa ada komanya di sini. Ada bagiannya di sini, himpunannya. Kemudian untuk follow A dari gambar ini, grammar ini. Follow A di sini adalah apa coba? B dan C. Kenapa B dan C? Ya. A ini kan maaf, saya sedang sakit. Makanya hari ini saya belum bisa sinkronus karena ya butuh istirahat dari beberapa hari yang lalu ya. Mau lebaran. Saya suka cepat sembuh. Cuma semua yang untuk mahasiswa di sini mau lebaran dijaga kesehatannya. Oke, ini kan untuk alfa ya. Alfa pakai prinsip substitusi tadi, jadi untuk alfa dia kan ada epsilonnya nih, ya kan? Jadi untuk epsilon dia kan diteruskan nih, A, B sampai C kan berhenti. Makanya di sini tuh untuk aturannya sesuai dengan aturan yang tadi kita sudah disepakati ya, ini sudah ada algoritmanya. Nih, dimana jika first mengandung E,
maka sama dengan A adalah merupakan follow B. Ini mengandung E nih. Jadi kalau mengandung E epsilon itu diikutkan semuanya. Ini B, C karena mengandung follow-nya ini ya, follow-nya A dan ini mengandung epsilon, jadi dia diteruskan. A disubstitusi ke B, B karena mengandung epsilon lagi disubstitusi ke C. Jadi setelah C kan berhenti nih, jadi dia A-nya itu merupakan substitusi dari B dan C. Itu berarti selanjutnya. Oke, kemudian ini kalau follow B, sebentar ya. Oke, baik, saya lanjut. Batuk ya. Kembali ke sini. Jadi untuk first and follow, ini kan ada grammar ya, string S A B C D. Jadi untuk menentukan follow itu kita lihat dulu first-nya apa gitu. Misalkan nih, untuk A, ini kan variabel A ya. Untuk menentukan A, variabel A itu kita lihat dulu, ini follow-nya A ya. Kita lihat dulu first-nya B itu apa gitu. Baik, di tabel ini kita ada lihat untuk follow set, ini istilahnya follow set ya. Ini first set, ini follow set itu suatu bagian atau tabelnya. Untuk melihat follow-nya A, itu kita lihat dulu first-nya yang sebelahnya A. Jadi sebelahnya A itu kan B ya. Follow-nya B itu apa? First-nya B, maaf. First-nya B itu apa? Itu B dan epsilon. Karena epsilon itu kosong, maka dia harus diisi oleh variabel atau karakter berikutnya. Misalkan B ini berikutnya kan di sini C variabel ya, maka dia akan diisi sama C. C adakah epsilon? Nggak ada, jadi dia berhenti di sini. Makanya untuk hasil dari follow itu kan pengikut ya, follower, pengikut. Jadi pengikutnya dari first-nya ini gitu. Oke, follow-nya dari A itu adalah B dan C. Kita lanjut dulu. Next, kita cek follow-nya B. Follow-nya B kan ini ya, B ini kan. Jadi follow-nya yang setelahnya B yaitu C. Kita lihat first-nya dari C. First-nya dari C apa? Ya C saja kan. Kan nggak ada epsilon, maka dari follow-nya B itu mengikuti first-nya dari variabel berikutnya setelah B yaitu C. Makanya di follow set ini yang untuk B itu adalah C saja gitu. Oke, sampai sini lanjut dulu. Next, follow-nya C. Kita lihat lagi di sini. Masih merekam ya? Oke. Follow-nya C di grammar ini, C memiliki follow yaitu first-nya D apa gitu. D itu first-nya apa coba ini? D first-nya ada, kita lihat di sini, ada D dan epsilon. Oke. Jadi D ditulis dulu, kemudian epsilon kan kosong ya, harus disubstitusi oleh karakter berikutnya karena ada epsilon kan kosong tuh, diisi sama karakter berikutnya. Karakter berikutnya adalah setelah D itu E. E ada apa di sini? Di sini di ruas kanannya E ada E terminal sama epsilon juga. Oke. Ini karena E sudah mentok kanan ya, sudah paling akhir, maka sesuai aturan yang kita lihat tadi yang di first and follow, maka dia akan ini tuh yang paling akhir akan mengikuti aturan dari S. Paham nggak? Jadi kembali ke sini ke peraturan. Ini sebelumnya. Maaf. Yang follow mana ya?
hasil simbol awal maka follow dolar adalah follow A. Ya ini nih. Jika pakai yang 2 juga 3 sama aja ya. Ini nih, jika terdapat maka semua yang first B kecuali F berada dalam follow B. Jadi yang bawah ini kan kita tadi contohnya S sama dengan prosesnya adalah A B C D ya, A B C D E ya. E itu kan dah terakhir kan, dia sudah mengandung E juga. E nya itu kan di tabel yang kita otak ini, dia kan mengandung epsilon nih, ya kan mengandung epsilon, maka pakai peraturan yang bawah ini maka semua follow A berada dalam follow B. B ini bukan letter leg harus huruf B ya. Maksudnya di sini tuh ruas kiri, ruas kanan dan itu variabel gitu ya. Ya, maka E itu kan ini E bagian dari S nih. Jadi E itu adalah sama dengan S. Gitu. Terus fungsinya apa kalau sama dengan S? Di awal kan S sudah merupakan simbol ini ya, dolar ya. Maka di situ untuk C kan merupakan first-nya C adalah D ya. D karena epsilon dia lanjut ke E karena sudah terakhir. Intinya biasanya kalau sudah terakhir, dia tuh ada simbol dolarnya. Jadi dia mengikuti first-nya, first simbolnya dia karena dia ikut bagian dari simbolnya. Oke, maka dia isinya jawabannya adalah D, E dan dolar. Lanjut untuk follow D. Ini D ini. D huruf berikutnya apa? Dari D ini. E kan? Berarti follow D adalah first-nya dari E variabel. E variabel di sini ada E dan himpunan ini ya, kosong ya epsilonnya. Maka dia E dan karena dia epsilon kosong kan kembali ke sini, ikut aturannya E merupakan bagian dari simbol awal ini S. Ya, simbol awal S ini follow-nya adalah dolar. Maka dia E dan dolar. Oke. Lanjut untuk yang terakhir E. Ini karena E itu di ruas kanan ini di sebelah follow ini ya. Dia nggak ada, hanya epsilon aja. Nggak ada yang huruf E lagi kecuali yang ada di baris string ABCD ini ya. Maka dia langsung dijadikan bagian dari S karena merupakan simbol awal. Jadi hanya dolar seperti ini. Jadi first and follow dari konteks free grammar S ABCD dan bawahnya ini A sama dengan A terminal epsilon gitu adalah jawabannya adalah ini. Gitu. Yang lain-lain sebenarnya sama. Untuk yang simbol ada simbol operatornya ya. Silakan kalian baca sendiri nih. Dan untuk di beberapa ilmu ya yang e-book itu di internet itu juga mungkin contohnya sama-sama kayak gini. Mungkin di beberapa konten YouTube juga sama. Cuma yang kalian perlu pikirkan ini tadi kan kita persimbolan ya. Hanya untuk sebagai mempermudah kita berpikir. Cuma nanti untuk di bahasa pemrograman sendiri ini sudah kan teknik kompilasi kan untuk di compilernya itu sering kayak gini kita menemui bahwa memakai statement. Jadi statement yang ada di bahasa pemrograman ada else, ada if. Jadi juga bisa di set and follow ini nanti buat latihan. Ya, nanti di Elena saya kasih tugas untuk di Elena itu sampai tanggal sebelum lebaran ya biar kalian lebarannya bahagia. Dan ini hari ini nggak ada presensinya berdasarkan tugas saja. Silakan bikin PDF dari file yang saya kirimkan ke Elena. Di Elena silakan cek sendiri. Sudah saya upload di situ untuk tugasnya nggak semua ini ada banyak latihan, cuma nggak ini semuanya. Saya ngasih tugasnya hanya beberapa buat latihan saja. Apakah nanti semesternya keluar? Karena ini sampai pertemuan ke-7 ya, harusnya keluar ya. Apakah nanti susah ya? Insya Allah tidak susah lah. Yang kita coba dari saya sama Pak Sona nanti ramu yang
Yang penting kalian tuh tercapai ininya ya, pemahamannya terkait ini. Itu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf karena rada sakit dan kita hari ini online online ya. Eh, saya kirimkan ini ke YouTube mungkin ya nanti buat kalian pelajari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.